Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai ceritanya, seperti biasa bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 293 Maryam diculik. Adikmu, Hanzei merasa tertekan dan bertanya dengan ragu. Sebelum Zego menjawab, Wang di dalam telah berkata, "Zeguo, segera bawa mereka berdua pergi. Mereka perlu diselamatkan." Zego melambaikan tangannya tanpa bertanya sepatah kata pun. Seorang pria datang dari belakang dan menjemput Henry. Leng Qingyang mengangkat Leni, berdiri dan pergi. Hanzei jelas sangat marah saat melihat Henry dibawa pergi seperti ini. Pria bertopeng di belakangnya, Shen Zongfeng dan yang lainnya dengan cepat melangkah maju untuk menghentikannya. "Hanzei, sebaiknya kamu berdoa agar adikku baik-baik saja, jika tidak." Setelah Zego selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. "Tuan!" Semua orang berteriak serempak. Hanzei melambaikan tangannya dan menghentikannya. Bukannya dia tidak ingin menyerang Zego, tapi mereka semua mendapat perintah untuk tidak menyerang keluarga Liu. Alasan spesifiknya tidak jelas, tapi perintah itu harus dilaksanakan tanpa kompromi. "Pulang, pulang, Tuan Wang, selamatkan Leni, selamatkan hidupmu dulu. Tunggu aku pulih." Tepat ketika dia hendak masuk ke mobil, kapan dia turun ke bawah, Henry sepertinya sudah sadar sedikit, berkata sesekali. Namun, setelah dia selesai berbicara, dia pingsan lagi. Penny terus menatap ke pintu ketika dia melihat gaun pengantin putih Maryam diwarnai hitam dan merah. Mobil itu melaju seperti anak panah. Ketika saya melihat Henry berlumuran darah dengan bekas luka di sudut mulutnya, hati saya sakit. Masukkan ke dalam mobil dan pulang. Zego melakukan apa yang dikatakan Henry tanpa ragu-ragu. Setelah mengatakan itu, dia masuk ke mobilnya, mengikuti, dan bergegas ke villa Maryam bersama. Ketika dia meletakkan Henry di tempat tidur, wajahnya pucat dan tidak berdarah, alisnya berkerut, dan tinjunya terkepal, seolah-olah dia sangat kesakitan. Setelah menyelamatkan Leni di ruangan lain, Wang mengangkat kepalanya dan memandang Leng Qingyang dan berkata, "Hanya itu yang bisa saya lakukan sekarang. Hidupnya baik-baik saja sekarang. Tetapi jika dia ingin bangun dan pulih, dia membutuhkan Henry." Leng Qingyang memandangi putrinya yang pucat dan tersenyum pahit di dalam hatinya. "Anak bodoh, mengapa kamu terlibat dalam hal seperti itu? Bukan karena ayah takut pada mereka, tapi dia khawatir kamu akan menderita lebih dari ini. Cinta adalah hal yang paling menyakitkan di dunia." Leng Qingyang menolak tawaran Maryam untuk tinggal dan kembali bersama Aris dan Leni. Ketika pergi, dia melihat ke arah kamar Henry, penuh amarah dan keengganan. Wang ingin merawat Henry, tetapi ketika dia memeriksa denyut nadi Henry, dia menemukan ada 2 ki yang bertarung di tubuh Henry, dan tren pertarungannya sangat kuat, berani melakukan apapun. Pada akhirnya, dia hanya bisa kecewa karena pergi. Zego memimpin orang-orang untuk melindunginya di luar villa selama 2 hari. Yanti menunggu dengan cemas bersama Maryam di dalam selama 2 hari. Henry hanya berbaring diam di sana, tidak bergerak, yang benar-benar membuat kedua wanita itu menderita. Pada hari ketiga, Zego berangkat lebih dulu.
Yanti menerima telepon dan harus pergi karena ada sesuatu yang mendesak untuk ditangani. Dua orang yang tersisa, Maryam dan Teni, memandang Henry di ranjang rumah sakit dengan rasa khawatir. Kedua orang tersebut bertahan hari itu dengan kesakitan dan kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat di malam hari. Haha, Maryam, mari kita lihat kemana kamu berlari sekarang, dan siapa yang bisa menyelamatkanmu. Aku akan menidurimu hari ini. Setelah itu, aku akan memfilmkan prosesnya dan menunjukkannya kepada Henry untuk membuatnya sengsara. Senyum ganas dan teriakan bergema di ruangan itu. Sayang, selamatkan aku. Maryam diikat ke tanah dan berteriak dengan suara serak. Istri, Henry, yang tidak sadarkan diri, tiba-tiba duduk. Melihat ke kiri dan ke kanan, saya menemukan bahwa saya ada di rumah. Dia melompat ke tanah dan berlari menuju kamar Maryam, tidak menemukan siapapun di sana. Dia berlari ke kamar Teni dan menemukan Teni tidak sadarkan diri. Ketika dia memeriksa pernapasannya, dia dipukuli hingga pingsan. Mimpi, memikirkan mimpinya dan terakhir kali dia memimpikannya Maryam dikelilingi di bar. Henry segera merasa cemas. Kembali ke bawah, segera mengenakan pakaian, dan mencoba meningkatkan energinya. Dia memilikinya, tetapi sekarang dia hanya memiliki kekuatan tiada level 4 yang terbaik. Namun, untungnya, ketika saya memikirkan Maryam, rasa sakitnya masih ada, tetapi tidak separah muntah darah yang terus-menerus. Tidak lagi mempedulikan hal ini. Dia berlari keluar, menyalakan mobil sport Ferrari Maryam, dan melaju pergi. Pergilah ke tempat impian Anda, Kelly Hotel. Henry mengendarai mobil sport Ferrari-nya dengan liar di jalan raya. Sedangkan untuk lampu lalu lintas, dia tidak peduli saat ini. Ferrari merah itu berubah menjadi bayangan. Sial. Kamu mencari kematian dengan mengemudi begitu cepat. Gila, sangat gila. Apakah ini pembalap F1? Ferrari itu melewati satu demi satu mobil, menimbulkan hembusan angin, dan ketika melaju ke tempat parkir Hotel Kelly, Henry menghentikan mobilnya dan bahkan terbang keluar. Penjaga keamanan di pintu tercengang saat melihat pemandangan ini. Tidak ada yang bisa bereaksi. Tuan, apakah Anda tinggal di sini atau mencari seseorang? Wanita di meja depan melihat Henry dan ingin datang dan menyapa. Setelah Henry selesai berbicara, dia langsung berlari ke atas. Kamar 999 di lantai 9, gambaran yang sangat jelas dalam mimpi, kenangan yang sangat jelas. Di kamar 999, luka di wajah Hanze telah memudar. Dia mengenakan pakaian baru lagi dan mendapatkan kembali penampilan tampannya, tetapi matanya lebih seram. Letakkan dia di meja kopi. Perintahnya, Zugeheng menggendong Maryam dengan satu tangan dan meletakkannya di atas meja kopi. Setelah selesai, dia dengan sadar mundur ke sudut. Zugeheng, Helianlong, dan Ye Jin, kalian bertiga pergi ke aula dan menungguku. Yang lain pergi ke koridor, dan tidak ada yang diizinkan masuk dan menggangguku. Hanze melirik Maryam, yang sedang berbaring di meja kopi dengan ekspresi ngeri di wajahnya, dan melihat ke atas berkata kepada Zugeheng dan yang lainnya. Zugeheng dan yang lainnya mengangguk, keluar dari kamar tidur, menutup pintu,
dan menunggu di aula. "Hanze, apa yang ingin kamu lakukan?" Maryam menarik napas dan berkata dengan panik. "Apa yang kamu lakukan?" Mata Hanze berkilat dan kemarahan tiba-tiba melonjak. "Membunuhmu Jalang tidak cukup untuk meredam amarahku. Apakah kamu tidak peduli dengan kemarahan Henry? Apakah kamu tidak ingin mati bersamanya? Oke, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian dulu. Lalu aku akan melakukannya." Marah sampai mati pecundang itu, Hanze mencibir dengan marah pada akhirnya. "Kamu bukan manusia." Maryam mengutuk ngeri setelah mendengar bagian terakhir. "Saya bukan manusia, oke? Kalau begitu saya akan melakukan hal binatang terlebih dahulu untuk menunjukkan kepada Anda dan memberitahu Anda apakah saya manusia atau laki-laki." Mencibir, dan langsung menyentuh wajah Maryam. Udara sejuk mengalir, dan hati Maryam bergetar. Mungkinkah aku benar-benar tidak bisa lepas dari cengkeramannya hari ini? Perasaan putus asa menghampiriku. Bab 294. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Henry sudah sampai di lantai 9 dan langsung berjalan ke kamar 999. Seluruh lantai 9 telah diambil alih oleh Hanze, dan ada seorang pengawal yang jaraknya hampir 5 meter dari koridor. Melihat Henry, hati pengawal itu bergetar, tetapi mengira bahwa Henry telah diracuni dan menjadi cacat. Dia tiba-tiba memperolehnya kepercayaan diri. Berhenti, dua pengawal melangkah maju untuk menghentikan Henry dan berkata, "Keluar, siapapun yang menghalangi jalanku akan mati." Henry berkata tanpa emosi dalam suaranya. "Kamu tidak berguna. Kamu sedang mencari kematian." Setelah kedua pengawal itu selesai berbicara, mereka sudah meninju dia dengan tinju mereka. Henry mengangkat tangannya dan menyatukan tinju kedua pria itu. Dia mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya, dan tinju itu hancur dan jatuh ke tanah. "Ah!" Jeritan menyedihkan bergema di koridor kosong, menyebabkan orang-orang di dalam tiba-tiba mengubah suara mereka. Henry mengangkat tangannya untuk membunuhnya dengan pukulan, tetapi tiba-tiba teringat apa yang dikatakan dokter hantu itu sebelum turun gunung. "Saya belum pernah membunuh siapapun seumur hidup saya, dan saya harap Anda juga tidak membunuh siapapun, dokter. Hanya menyelamatkan orang, bukan membunuh." Kekuatan tinju Henry menjadi lebih kecil, tetapi secara langsung menghancurkan seni bela diri kedua orang tersebut dan meledakkan tubuh mereka. Para pengawal di belakang mendengar suara itu dan bergegas di saat yang bersamaan. Ketika mereka melihat kedua pengawal itu tergeletak di tanah seperti mati, mereka langsung ketakutan. "Keluar dari sini, kalau tidak, itu akan menjadi takdirmu." Henry selesai berbicara dan berjalan masuk. "Henry ada di sini," salah satu pengawal berteriak ngeri. Zhuge Heng dan orang lain di ruangan itu berlari keluar, dan ruang belakang sudah siap. Hanze, yang sedang mempersiapkan serangan terakhir, mendengar nama Henry dan ketakutan sampai kehilangan kemampuannya. Dia menatap Maryam dengan marah, mengambil celananya, berbalik dan berlari keluar. Maryam melihat tubuhnya yang hampir telanjang dan tali yang mengikatnya, dan air mata langsung mengalir. Pada saat kritis, Henry tiba tepat waktu, tetapi dia tidak tahu bagaimana tubuhnya pulih. Apa yang terjadi?
Hanze membuka pintu dan melihat Zhuge Heng, He Lianlong, Ye Fei, Huang Fu Susiong, Si Kongbo dan Wei Yiling berdiri di depan pintu mundur. Aura familiar Henry terlihat jelas meski jaraknya Audio masih lebih milik dari Sober 20 Channel. meter. Mungkinkah dia? Memikirkan kemungkinan ini, Hanze tidak dapat mempercayainya. "Tuan, serahkan ini pada kami," Zhuge Heng berkata dengan keras. Hanze mengangguk dan ingin kembali ke rumah. Tetapi tubuhnya tidak bereaksi. Pikiran untuk kembali adalah semacam penghinaan. Dia berdiri diam dan tidak bergerak. Bunuh dia, dia orang yang tidak berguna. Siapapun yang memotongnya dengan pisau akan diberi hadiah 1 juta. Siapapun yang membunuhnya dengan pisau akan diberi hadiah 100 juta. Suara gila Hanze terdengar dari belakang pengawal itu. Ketika pengawal itu mendengar tentang hadiahnya, terjadilah keributan. "Pergi, kalau tidak, mati." Henry mendengar suara Hanze dan memikirkan tentang apa yang terjadi setelah Mariam dibawa pergi entah berapa lama. Sekelompok pecundang, hentikan dia, dia berada di ujung kekuatannya dan akan mati. "Apa yang kamu takutkan?" Hanze berteriak dengan marah. Kata-kata Hanze lebih efektif daripada perintah tadi. Untuk memenangkan jackpot, seorang pengawal memimpin dengan mengeluarkan pisau tajam dari lengannya dan menikam Henry. Henry mengangkat kakinya, dan dengan suara "bang" yang teredam, kakinya mengenai perut pria itu. Ah, jeritan menyedihkan bergema di koridor lagi. Pengawal itu terbang puluhan meter, menjatuhkan pengawal di belakangnya. Ratapan tiba-tiba terjadi di mana-mana. "Karena kamu ingin digulingkan, jangan salahkan aku karena tidak bermoral." Wajah Henry penuh amarah. Setelah melihat ini, mata semua pengawal dipenuhi ketakutan, dan tubuh mereka mulai gemetar saat melihat ke arah Henry. "Hancurkan dia bersama-sama," suara Hanze terdengar dari belakang lagi. Meskipun kelompok pengawal ini melihat situasi tragis dari 3 pengawal yang dikalahkan, mereka memikirkan teror Hanze dan mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Namun, dibandingkan dengan Henry, mereka seperti serigala lapar dan sekelompok domba di mana-mana. Henry, yang bergegas ke kerumunan pengawal dalam sekejap mata, telah menjatuhkan puluhan pengawal ke tanah. Mulai sekarang, akan sulit bagi semua orang untuk menjadi orang biasa, apalagi bela diri manapun seni. Dengan tidak membunuh mereka, saya telah memberi mereka pengampunan terbesar. Jika saya tidak mengingat kata-kata gurunya itu, saya khawatir mereka akan menjadi kumpulan mayat dan sungai darah. Henry sekali lagi bertemu Hanze dan 6 pengawalnya. Mereka dapat dengan jelas melihat apa yang telah dilakukan Henry barusan. Memikirkan langkah Henry untuk menaklukkan Hanze, yang berada di tingkat kedua Tiadao. Mereka tiba-tiba merasakan ketakutan di Audio dalam milik hati mereka. Sober Hargu Channel. tidak berpengaruh. Dia tidak mati atau dihancurkan secara paksa. "Apakah kalian datang bersama atau satu persatu?" Henry menunjuk ke arah Hanze dan 7 orang lainnya dan bertanya. "Tuan, biarkan aku yang melakukannya." Pembicaranya adalah He Lianlong, seorang pemuda berusia 30-an dengan rambut panjang diikat cambuk di belakang. Jika dia berjalan di jalan, dia pasti akan mengira dia adalah seorang pemuda yang artistik. Hanze mengangguk.
He Lianlong melangkah maju dan menatap Henry. Dia tidak hanya ingin memimpin, tetapi karena dia memikirkan pengepungan 6 orang terakhir. Huangfu Susiong, Si Kongbo dan Wei Yiling memiliki kekuatan yang rendah, yang dengan mudah akan memberi kesempatan pada Henry. Terakhir kali Henry melukai mereka dengan jarum perak, dia telah mengungkapkan kurangnya staminanya. Dalam hal ini, dia akan menggunakan taktik roda dan mengkonsumsinya secara perlahan, jadi Henry pasti akan mati di sini. Karena kamu sedang mencari kematian, ayolah, Henry berkata sambil sedikit mencibir. Kamu sedang mencari kematian? He Lianlong meraung keras dan meninju wajah Henry. He Lianlong adalah master di puncak Tiadao tingkat ketiga, jadi dia mengambil inisiatif untuk berdiri. Sayangnya dia melebih-lebihkan dirinya sendiri dan menganggap Henry yang diracuni terlalu lemah. Serangannya memang sangat cepat dan bertenaga. Namun sebelum tinju tersebut mengenai wajah Henry, Henry sudah dengan mudah meraih pergelangan tangannya. He Lianlong tertegun dan dengan cepat mencoba melepaskan diri. Tetapi pergelangan tangannya terasa seperti dijepit tang dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Sial, mati saja untukku. Dengan satu gerakan, tubuhnya dibatasi. He Lianlong merasa kehilangan seluruh wajahnya. Dia melemparkan telapak tangan kirinya ke wajah Henry seperti embusan angin. Henry terus menarik dan menarik dengan wajah tanpa ekspresi. Retak, terdengar suara nyaring, dan pergelangan tangan He Lianlong patah. Henry ditarik dengan kuat. Pada saat itu, patahannya jatuh, terlempar ke tanah, dan dihancurkan dengan sebuah tendangan. Karena pria bertopeng itu memiliki cacinggu spiritual yang bisa memulihkannya, sebaiknya aku menghancurkanmu sepenuhnya dan putus asa. Wajah He Lianlong berkerut, dan dia menjerit seperti hantu menangis atau serigala melolong. Kesenjangan kekuatan yang sangat besar membuat He Lianlong menatap Henry dengan ketakutan di matanya. Namun, sudah terlambat, Henry sudah marah dengan dendam lama dan baru. Dia bergerak maju dan meninju bagian belakang jantung He Lianlong. He Lianlong memuntahkan darah dan tubuhnya melayang seperti layang-layang dengan tali putus, bersambung.